Karena tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Syukur kita dinaikkan di hadirat Tuhan oleh karena kasih-Nya. Dengan itu kira sambut hadirat Tuhan, kita angkat pujian, jawab atas panggilan Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri. Dan Engkaulah Mukalis yang benar, yang angkutlah tanggungan berat dan akan beri senang. Ku datang Tuhan. Dalam darah-Mu datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Mari kita sembah. Benar Tuhan, inilah kami anak-anak muda telah datang di tempat ini Tuhan, mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami rindu Tuhan, disucikan lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami datang di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menerima firman-Mu yang Kau berikan lewat hamba-Mu di saat nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kau berhadirat di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, terutama kami juga pelayan-Mu yang mengambil bagiannya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kami melayani-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang dengan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami menghancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ucap syukur, haleluya Bapa, haleluya, amin. Silakan kembali, puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Kemenangan Mempelai Perempuan, dari buku Kidung Mempelai. Di
kemenangan bagi mempelai perempuannya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sorak kemenangan kita bersama anak domba. Kita pasti berkemenangan. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sorak kemenangan kita bersama anak domba. Kita pasti berkemenangan. Ya, puji bagi Tuhan. Selamat kembali bersama anak domba yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita serahkan segala kehidupan kita ke dalam tangannya, pasti Tuhan akan membuka jalan yang terbaik bagi masa depan kita. Dengan itu marilah tetap kita setia mengikut Tuhan kita Yesus, karena kuasanya sanggup memulihkan segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya, puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, darahnya amat kuasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan itu mari kita bawa hati kita untuk menerima firman-Nya dengan segenap hati kita. Biarlah firman-Nya yang sanggup memulihkan kehidupan kita dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah hidup kita. Kita angkat pujian Engkaulah Tuhan dari buku 68 Psalm. Engkau
semua rahasia firman-Mu. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menjadikan selanjutnya serahkan kepada hamba untuk memberitakan firman Tuhan. Menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup. Kita berdoa. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau telah menebus kami, membeli kami dengan tunai, bukan dengan emas dan perak yang fana, tapi Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu, sehingga kami merasa kami adalah miliknya Tuhan. Dulu kami dalam kuasa kegelapan, kuasa setan iblis yang membawa kami ke dalam kehancuran sampai ke dalam alam maut neraka yang kekal. Tetapi Engkau datang pada kami, membeli kami, menebus kami dengan darah-Mu, sehingga kami sekarang merasakan keampunan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal menjadi milik kami sekarang sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Segala anasir kuasa kegelapan kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Segala setan dan pekerjaannya kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Allah melingkupi kami, mendatangkan sukacita, damai yang berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan sejahtera bagi kita seberapa kita yang hadir pada ibadah pendalaman Alkitab. Ya, ini yang kedua ya, setelah COVID-19. Puji Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita masuk dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dari semua kitab. Nah, 66 buku. Ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai nanti Maryaki 39 perjanjian lama tambah 27 perjanjian baru, jadi jumlahnya semua 66. Dan kitab Wahyu lah yang terakhir, sebab memang Wahyu dibicara zaman akhir. Zaman akhir telah tiba. Amin. Zaman akhir telah tiba. Itu berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan mendahului kedatangan Tuhan adalah penyakit yang datang. Ya, penyakit.
Sebelum Tuhan datang didahului dengan apa? Penyakit. Ya. Jadi ini ada, kalau kita amati, bukan makin berkurang ya. Yang terpapar dari COVID-19 ini berkurang atau bertambah? Bertambah. Hampir di tiap negara bertambah. Tadinya Tiongkok sudah disebut pada apa? Mulai tadi pagi sudah diserang lagi, diserang lagi ya. Ya, kalau memang ini sudah tanda akhir zaman ya nggak bisa dibendung. Sedikit saja dulu, boleh kita Habakuk pasal 3. Ya, kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, tolong sekali lagi dibaca. Habakuk pasal yang ketiga ayat 5. Habakuk 3 ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar Ya. dan Jadi penyakit sampar itu penyakit menular, maksudnya berjalan. Bisa kelihatan? Nggak kelihatan ya, tapi berjalan ya, dari satu bangsa ke bangsa yang lain dia berjalan, dari satu kota ke kota yang lain berjalan. Tidak ada yang luput dari jangkauan ya. Terus tadi demam. mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Demam itu salah satu penyakit, ciri penyakit corona ini adalah demam dan penyakit panas ya. Ya, ini kata Alkitab, ini baru gerimisnya ya, ya sudah ya. Jadi kita masuk pada Wahyu dulu pasal 4, perhatikan ya, Wahyu pasal 4 ayat 1 mulai. Kita belajar dulu mengenai makhluk surgawi ya. Makhluk surgawi ya, sebenarnya sampai pasal 5, tapi yang kita baca sekarang pasal 4 dulu ayat 1 mulai. Wahyu 4 ayat yang pertama. Ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Ya, jadi ada 24 tua-tua ya, kemudian ada 4 zat hidup ya, ada 4 zat hidup ya. Kalau di sini disebut binatang, ini pintunya, pintu gerbangnya, ini lautan kaca, ini 24 tua-tua. Nah, boleh bikin semua, cuma 3 baru itu ya. Baru 7 kaki dia, anak domba, kemudian yang duduk di takhta itu ada pelangi, meliputi takhta itu ada 4 zat hidup. Ini singa, ada seperti muka manusia, ada seperti burung nasar, ada seperti singa. Seperti ini anak manusia, ini seperti burung rajawan ya. Jadi ini skema pasal 4, Wahyu pasal 4 ya. Ya, coba. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Pintu surga terbuka. Amin. Pintu surga terbuka. Amin. Pintu surga terbuka. Kalau tertutup bisa masuk? Gak bisa ya. Sekarang masih terbuka. Amin. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, robeklah tirai di bait Allah, terbukalah pintu surga. Dulu di Taman Eden sudah dijaga, ditutup dengan malaikat menjaga, pedang menyambar-nyambar, menjaga ke Firdaus. Tapi begitu Tuhan Yesus mati ya, maka pintu ke Firdaus, ke surga dibuka kembali. Amin. Jadi kita harus melihat surga terbuka. Surga terbuka artinya kesempatan terbuka. Jadi kesempatan sekarang terbuka
Ya, jangan sia-siakan kesempatan, jangan buang-buang waktu, jangan nanti setelah ditutup baru orang mengetok pintu sorga, tapi dari dalam berkata, pintu sudah ditutup, aku tidak mengenal kamu. Jadi mumpung masih dibuka, masuklah saudara. Amin. Naiklah saudara, rohani menaik, ayo naik, jangan terus di pintu sampai ke tahta Allah. Ya, terus perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari. Ya, sampai menaik, rohani menaik. Amin. Makanya Yakub melihat sebuah pintu terbuka. Kemudian dia melihat ada anak tangga dari bumi sampai ke surga. Dia melihat anak tangga itu. Ya, dari bumi sampai ke surga. Dia lihat malaikat-malaikat Allah turun naik. Ya, nah, Yesus berkata, kamu juga akan melihat malaikat-malaikat turun naik ke atas anak manusia. Jadi tangga itu adalah Yesus sendiri. Amin. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan satu-satunya, tangga satu-satu. Kalau ke atas itu pakai tangga, kalau begini mah nggak usah pakai tangga, ya kan? Maka Yakub melihat sebuah tangga jalan ke atas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa masuk melalui aku, percaya melalui aku, akan selamat sampai ke surga. Ya, bawalah keluargamu. Ya, bawalah keluargamu masuk surga. Pintu masih terbuka walaupun sudah sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali, ya. Waktu sudah sangat singkat. Terus perhatikan. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, nanti Tuhan akan perlihatkan apa-apa yang akan terjadi. Ya, didahului dengan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan bokor murka Allah. Ya, jadi sudah ada urutan-urutannya. Amin. Nah, ada urutan-urutannya. 7 meterai dulu, sudah 7 meterai apa? 7 sangkakala, udah 7 sangkakala kan? 7 cawan bokor murka Allah. 7 kali 3 berapa itu? 21. Itu pasti terjadi. Ya, meterai itu dari Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah meterai Allah. Lalu 7 sangkakala itu dari Allah Anak Tuhan Yesus. Sedangkan ya 7 apa tadi? Bokor, ya. 7 cawan bokor itu dari Allah Bapa. Jadi Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa akan menghukum dunia ini seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Karena dunia telah menolak pekerjaan Roh Kudus, menolak korban Kristus, menolak kasih Allah yang kekal. Kalau kamu tidak mau dikasih, ya dihukum saja. Kalau nggak mau dikasih, dihukum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal. Itu tanda kasih. Tapi kalau ditolak, ya udah, dihukum saja. Lebih baik kita sekarang menerima korban Kristus. Amin. Nah, supaya kita selamat, supaya semua selamat masuk surga. Ingat, dunia ini tidak lama lagi akan binasa. Dunia akan berlalu. Ya, jangan terlalu mikirkan dunia lagi. Ya, kalau dulu kita kasih hanya berapa persen saja untuk surga, dunia terlalu banyak. Sekarang lebih berat ke surga lah kita beri pikiran kita. Amin. Nah, jangan kepada dunia. Paulus berkata, sudah cukup lama waktu yang kamu berikan, pikirkan untuk dunia. Ayo, sudah waktunya kita memikirkan surga, hidup kekal. Ya, jadi jangan hanya mikir
hepeng, duit terus, duit. Bangun pagi pikirannya apa? Duit. Walaupun sudah banyak masih kurang, apalagi yang kurang. Sudah banyak aja masih apa? Kurang. Apalagi yang masih sedikit. Kalau saya udah terbiasa nggak punya uang, udah biasa. Ya, yang perlu bisa beli beras, ya, bisa bayar listrik, bisa beli bensin, ya, beli bumbu, ya, itu udah. Nah, karena kita ke dunia tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bisa bawa apa-apa. Ayo, kalau orang kaya dia mati bisa bawa kekayaannya nggak? Bisa dibawa semua, rumah-rumahnya dibawa, tanahnya dibawa, dompetnya dibawa, sama mobil-mobilnya, sama apalagi namanya, sama tabungannya dibawa. Kalau bisa pengen juga saya, tapi ketika orang mati nggak bisa bawa apa-apa. Ayub berkata dengan telanjang, aku datang ke dunia juga nanti nggak bawa apa-apa juga. Semua harus ditinggal, ya kan? Semua ditinggal. Tinggal saudara masuk surga atau tidak. Ya, kalau kau masuk surga, engkau berjumpa dengan lantai emas, surga yang terbuat dari emas. Bayangkan halamannya saja dari emas. Halamannya dari emas. Bayangkan, mana ada kota di dunia ini terbuat dari emas. Nah, kalau ada kota di terbuat dari emas, sudah dipahati orang, pasti dimaling tiap hari. Dipahat, dijual tukang emasan, ya. Betul ya? Kalau ada kota yang terbuat dari emas, ya. Makanya sebelum masuk surga semua harus bertobat. Jangan nanti di surga juga maling lagi, pahatin lagi. Dipahatin lagi sama dia. Yuk, sebelum masuk surga sudah harus bertobat. Ya. Hidup benar. Ya, terus segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. ini tahtanya, ada tahta di surga. Ya, ini sederhana saja ya. Terus Dan di tahta itu duduk seorang. ya, duduk seorang. Ya, terus Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. ini Mbak Putih doang. Lukisnya begini lah. Tapi kemuliaan Allah itu seperti permata apa? Yaspis dan permata sardis. Itu logam paling mulia. Batu permata paling mulia, paling mahal. Ya, kemuliaan Allah itu seperti permata yaspis, permata sardis, kemuliaan. Nanti juga saudara seperti itu, amin. Sebab kita akan diubah sama seperti Dia yang mulia. Tubuh yang panah ini akan kita ganti dengan tubuh yang mulia. Ya, terus perhatikan. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, Ya. terang gemilang Ada bagaikan jamrut rupanya. Pelangi ini sederhana saja ya. Terus Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua. ini 1, 2, 3, 4 sampai 24. Ada 24 tua-tua. Ini kita bahas sedikit demi sedikit ya. 24 tua-tua itu adalah rasul-rasul Tuhan. 12 orang pada gereja mula-mula, 12 orang pada gereja zaman akhir. 12 orang pada gereja mula-mula, nanti 12 orang pada gereja zaman akhir. Ini bintang. Ini 12 rasul. 12 rasul. Ini nanti memimpin gereja Tuhan dalam KKR besar-besar, hebat sekali nanti. Ini rasul-rasul Tuhan sudah dipersiapkan. Tapi pasti ada satu jadi anti-Kris. Seperti siapa? Yudas menjual Tuhan. Sebab antikris itu dari dalam, bukan dari luar. Ada satu. Ya. Seperti dulu dari 12 satu Yudas
Jadi antikris menjual siapa? Yesus. Nah, antikris itu dari dalam, bukan orang luar, ya. Nah, tapi dia keluar dari dalam, akhirnya melawan Tuhan. Ya, terus, nah itu ada bahasanya. Terus, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan di semua 24 ini. Nah, terus itu. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Nah, ini 7 obor menyalakan. Itulah ketujuh roh Allah. ya itulah ketujuh roh Allah. 7 roh Allah itu dalam Yesaya 11 ya. Roh hikmat, roh takut akan Allah, roh apa lagi? Roh ada 7 itu ya. 7. Nah, roh dalam 7 keadaan ya. Nah, itu ada disebut roh hikmat, roh pengetahuan, roh takut akan Allah, ada 7 ya. Nah, ya terus perhatikan, nanti kapan-kapan kita akan sampai situ. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor itu menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan 7 roh Allah ya, itu tadi roh hikmat, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah ya. Terus, Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Nah, ini lautan kaca. Ya. Terus di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Nah, ini 4 makhluk penuh dengan mata. Terus Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Terus adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. ya seperti singa. Yesus disebut singa dari suku Yehuda ya. Terus, Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Ya, ini hamba anak lembu. ya Yesus sebagai hamba ya. Terus, Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Muka manusia, Allah menjadi manusia ya. Terus, Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. nah itu Yesus sebagai anak Allah ya. Apa? Allah ya, sebagai anak Allah ya. Terus perhatikan, Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. hidup sampai selama-lamanya. Jadi di sorga itu hidup selama-lamanya. Kalau di dunia manusia hidup selama-lamanya enggak ya, sudah dipatok umurnya paling 70 tahun. Kalau lebih dari situ bonus. Jadi 35 itu setengah umur, 70 itu sudah batas, lebih 70 bonus. Itu kata Alkitab ya. Adapun umur manusia paling 70 tahun. Udah kerasa ya. Kalau udah 70, 60 udah mulai kerasa lupa-lupa. Banyak lupa. Banyak lupanya. Ya. Gigi sudah berkurang. Nah, rambut sudah mulai ya berubah badan. Kekuatan berkurang. Berpikir juga sudah mulai tidak mampu lagi. Apalagi disuruh berjalan jauh, sudah ngos-ngosan. Ya, terus Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya,
dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya, semua menyerahkan kemuliaan kepada Allah. Amin. Mahkota itu kemudian dilemparkan, diserahkan kepada Allah. Perhatikan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan Layak menerima apa? Puji-pujian dan hormat dan kuasa. Terus, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. ya, jadi dia layak disembah karena dia yang menciptakan. Kalau tidak diciptakan langit bumi manusia kita tidak ada lah. Bisa saudara muncul sendiri ke dunia ini? Nggak bisa lah. Ya, dunia ini muncul begitu? Nggak ada lah. Ya, karena ada yang mencipta, ada yang ada karena ada yang mengadakan. Ya kan begitu ya? Ada yang ada karena ada yang mengadakan. Kalau tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang ada ini. Ya, jadi yang ada ini kita, langit bumi semua ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah. Allah yang mengadakan. Jadi patutlah semua makhluk sujud menyembah kepada Allah. Patut, layaklah Allah disembah. Soalnya kalau manusia tidak menyembah Allah, tetap dia menyembah. Ya kalau tidak, ya kepada setan. Kepada setan-setan. Nah, kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu bukan Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Ya. Korintus mengatakan, ya itu penyembah mereka adalah kepada roh-roh jahat. Israel pernah menyembah patung, ya, lembu emas. Lembu emas. Tapi Paulus mengatakan penyembahan Israel itu sebenarnya adalah kepada roh-roh jahat, kepada setan-setan. Ya, jadi manusia hanya dua kemungkinan, menyembah Allah, kalau tidak menyembah setan. Nah, tapi kita ini semua menyembah Allah yang benar. Amin. Menyembah Allah yang benar, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Jadi layaklah dia disembah, layaklah dia disembah. Ya, jadi Rabu lalu sudah saya singgung, terkadang Tuhan izinkan masalah datang kepada kita. Ya, terkadang Tuhan izinkan datang masalah kepada kita supaya kita datang menyembah kepada Tuhan. Amin. Supaya kita datang menyembah kepada Tuhan. Kalau orang sudah datang pada Tuhan menyembah, ya, dengan iman, itulah solusi dari semua masalah. Amin. Kalau orang sudah belajar menyembah, merendahkan diri kepada Tuhan, pasti masalahnya selesai. Pasti selesai. Pasti selesai. Walaupun tidak mungkin bagi pikiran manusia. Ya, tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Allah. Ya, itu contohnya adalah orang yang dirasuk oleh legion. Berapa setan merasuk dia? Legion 2000 setan merasuk seorang anak muda. Sehingga waktu dia di rantai itu diputuskannya, dibelenggu, dikurung dia, kurungannya jempol. Itu kekuatan setan. Ya, jadi tiap hari dia tinggal di kuburan-kuburan sambil mengambil batu, memukul dirinya dengan batu, menyiksa diri. Ya, pasti hati kecilnya berkata, siapa gerangan yang bisa melepas? Kapan saya bisa waras? Kapan saya bisa normal kembali? Itu sudah pasti.
hati nuraninya. Tapi tidak ada yang mampu menjinakkan dia. Rantai tidak bisa menjinakkan dia. Apapun tidak bisa menolong dia. Tapi ketika Yesus datang ke kuburan, orang ini datang sujud menyembah. Dia menyembah kepada Tuhan. Kemudian setan yang sudah merasuk dia sekian lama, setan itu meninggalkan dia. Amin. Setan itu meninggalkan dia. Sekarang dia waras, sehat, sembuh. Dan Tuhan beri dia pakaian. Tuhan beri dia pakaian. Dan dia berkata, Tuhan, saya mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi apa kata Tuhan? Pulanglah ke rumahmu, ke kampungmu. Beritakanlah perbuatan Tuhan yang besar atasmu. Bagaimana Tuhan mengasihi engkau, melepaskan engkau. Ceritakanlah. Maka orang Gerasa ini, dia bersaksi di Dekapolis. Apa namanya? Dekapolis. Dekapolis itu 10 kota. Berapa kota? 10 kota. Dia kelilingi 10 kota. Dia saksikan bagaimana Yesus menolong dia, menyembuhkan dia, memberikan pertolongan padanya. Dan orang takjub, heran melihat kesaksian. Mari sedikit Markus 5. Perhatikan. Boleh satu mulai. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Memukul diri dengan batu. Memukul orang lain itu sudah kejam. Pernah saudara mukul orang lain? Halo? Pernah mukul orang lain? Itu sudah kejam. Pasti dia berkata, kejam kau pukul saya. Pernah mukul kan? Pernah mukul orang lain? Ketika kita mukul orang lain, yang dipukul berkata, engkau kejam, kau pukul saya. Tapi lebih kejam lagi kalau orang memukul diri sendiri. Betul kan? Ya kan? Dia pukul dirinya sendiri dengan apa? Batu. Tapi ketika Yesus datang, dia tersungkur. Perhatikan terus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah. Amin. Semua di surga menyembah. Ya, Tuhan izinkan begini. Orang Gerasa ini, ya, kerasukan roh jahat. Kalau nggak kerasukan roh jahat, nggak pernah nyembah Tuhan. Tapi lewat penyembahan, justru disitulah kesempatan setan itu keluar. Amin. 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 Menyembah Tuhan lah. Jangan malas menyembah Tuhan. Berdoa paling sedikit 1 jam sehari. Berapa lama? 1 jam. Kan Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berdoa 1 jam? 24 jam sehari. Tuhan minta cuma 1 jam. Tapi berat sekali ya. Ibu-ibu berat ya 2 jam, 1 jam sehari. Rasa-rasanya tidak
Baru 5 menit asal sudah rasa seperempat jam. Seperempat jam asal sudah rasanya setengah jam. Setengah jam sudah rasanya 1 jam. Tapi harus dilatih, biasakan. Nanti lama-kelamaan terbiasa berdoa. Kalau sudah terbiasa enak rasanya. Makanya disebut biasakanlah dirimu kepada hal-hal yang baik. Ya, bapak-bapak ambil waktu untuk berdoa. Amin. Jangan hanya duit saja. Ibu-ibu, ayo. Ya, ambil waktu untuk berdoa. Kalau nggak bisa langsung 1 jam, ya boleh dicicil lah. Ya, 4 kali seperempat jam, seperempat jam, seperempat jam, seperempat jam. Jadi 1 jam. Ya, minimal supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa saudara banyak mengalami pencobaan? Malas Setan lihat, wah ini malas berdoa, ini bakal datang setan, pencobaan. Kapan diriku bebas dari pencobaan? Ya bebas saudara dari pencobaan kalau saudara banyak berdoa. Ya coba aja nanti kuasa Tuhan akan menyertai, berkat Tuhan mengalir sudah, mengalir. Itu kuncinya berdoa. Ayo. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Mau lihat dulu ayatnya. Coba nih, Matius 27 tuh. Coba tuh. Ya, coba. Boleh Matius 26 tepatnya ya. Ayatnya yang ke 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berapa lama? 1 jam. Berjaga-jaga itu berdoa 1 jam. Amin. Amin. Menarik berkat Tuhan cuma 1 jam. Mau lari berkatnya itu mau datang berkat. Kalau Tuhan perintahkan berkat ya datanglah. Cuma berdoa. Ya. Ini dididik kita ini dengan pengajaran, bukannya ibadah. Ya. Ibadah tapi tidak terarah. Ya. Diarahkan kita. Terus Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini lemah ini. Roh itu nurut, roh kita mau berdoa, tapi daging kita pengen tidur. Roh pengen berdoa, daging pengen tidur. Pilih mana saudara? Mau daging mau roh? Turutilah roh. Ya, berdoa 1 jam. Ya, 1 jam. Nggak lama kok. Nggak lama. Saudara lihat nih. Orang kerasa ini dia sujud dia, setannya lalu. Amin. Setannya bagaimana? Betul. Jadi setan itu melihat orang yang tidak suka berdoa. Ini malas doa mulai datang. Waduh, serangan mulai banyak serangan. Berat hidup. Berat. Tapi kalau banyak berdoa, hidup jadi enteng. Amin. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Terus yang kedua, ya, dalam Markus pasal 5 tadi, ya, yaitu seorang perempuan pendarahan. Berapa lama? 12 tahun. Pendarahan 12 tahun. Berapa lama? 12. Angka 12 ini bicara. Anak-anak. Anak-anak. Berarti kalau ditulis anak-anak. Itu jumlah Alkitab 66. Ya kan? Kalau di jumlah 12 rasul.
pembawa Injil, membawa kabar. 12 rasul. Roti itu makanan, roti itu firman. Ayo, ya, ini. Ya. Selama ini perempuan ini cari duit, berhasil betul, kaya dia. Ya. Tapi setelah kaya datang penyakit pendarahan. Akhirnya uang yang dicari tadi dipakai biaya berobat. Mungkin itu cita-citanya. Saya cari duit banyak, nanti kalau sakit sudah ada biaya berobat. Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut iman. Betul, dia kaya, dapat duit banyak, kaya dia. Tapi datang penyakit, ya uang itulah dipakai biaya berobat. Selama 12 tahun dia berobat, dan harta yang dikumpulkan selama ini habis semua, hanya untuk berobat, hanya untuk berobat. Dan keadaannya semakin parah, bukan semakin bagus. Bukan semakin bagus. Nah, ini yang dilupakan selama. Tak mau bersekutu dengan Tuhan, hanya mencari uang. Lalu dia dengar berita-berita tentang Yesus. Dia mendengar firman. Dia dengar firman. Dari mendengar timbul iman. Baru sekarang berbalik dia. Dari mengandalkan uang, sekarang mengandalkan Tuhan. Amin. Oh, kalau begitu ada Yesus. Oh, begitu. Kalau begitu aku datang, asal ku jamah saja, ujung jubahnya aku akan sembuh. Dari mendengar timbul iman, dengar firman. Amin. Ini yang dilupakan selama ini. Dilupakan oleh uang. Setelah habis semua, makin parah, ya, makin parah. Cuma dia dengar berita-berita tentang Yesus, itu namanya iman. Ya, kalau begitu asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti. Dia pun datang, dia pegang ujung jubahnya. Bukan hanya dia pegang, dia pun sujud menyembah. Amin. Sujud. Begitu dia sujud menyembah, Tuhan berkata, perempuan pulanglah, sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Nah, ini hebatnya iman. Mari, Markus pasalnya kelima, masih perhatikan. Ya, ayatnya yang ke 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berapa lama dia? Ini dilupakan ya. 12 roti dilupakan. Firman Tuhan, lupa dia sama firman Tuhan. Hanya mencari apa? Uang, terus uang. Memang dia dapat. Ya. Tapi seperti itu berkata, rasain saja. Cobalah nanti. Tanpa aku kata Tuhan, cuma dapat duit. Ya, datang penyakit. Habis juga semua. Jadi nol. Jadi apa? Nol. Tapi dari titik nol ini dia mulai bergerak. Mulai dia percaya Yesus. Amin. Percaya. Akhirnya disembuhkan. Terus perhatikan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis semua. Terus
namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Makin memburuk. Makin buruk ya Tuhan, kenapa saya begini? Ya dokter, kenapa? Ya obat, kenapa saya begini? Saya sudah habis-habisan. Ya dengar dokter sana kan yang jago pergi sana, jago sana. Oh bagian rahim di sana, bagian kebidanan, wah dia aku semua. Ya, sampai habis. Nol. Mungkin sudah minus keadaannya. Ya, tapi itulah yang membuat dia membutuhkan Tuhan. Amin. Membutuhkan Tuhan. Ayo andalkan Tuhan. Ibu-ibu, ayo andalkan Tuhan. Ya, tadi saya renungkan orang berkeluarga enak-enak, tapi beda sudah punya anak. Masalahnya mulai ada anak, harus dipikirkan masa depannya. Pikirkan masa depannya. Udah punya anak nikah, mulai punya cucu lagi, pikirkan lagi cucunya. Dikira sudah merdeka, ternyata yang dipikirkan banyak juga. Coba kalau dengar ada cucunya sakit, wah, pedih kan, anaknya sakit, ya kan, pusing kan. Apalagi sudah berubah sana, berubah sini, berubah sana, gak sembuh-sembuh, pedih. Ya. Kita cari jalan keluar. Bagaimana? Ayo datang kepada Tuhan. Ini jalan keluar. Amin. Nah, engkau datang ini, engkau datang buat anakmu, buat cucumu, buat keluargamu. Engkau datang untuk seisi rumah. Amin. Nah, dia dengar seruan kita. Ya, dia dengar seruan kita. Ya, terus Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terus sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Asal ku jamah, ku sentuh saja. Ya, jubahnya. Terus seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Terus pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. tersungkur, sujud menyembah. Amin. Penyakit ini membawa dia dekat kepada Tuhan. Amin. Kalau ada penyakit ini, dia jauh dari Tuhan, mikirin duit terus. Ya, terus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Dua sekaligus dia dapat sembuh dan selamat. Amin. Sembuh dan selamat. Cuma datang pada Tuhan, itu kok obatnya. Sujud menyembah dengan percaya. Semua selesai. Semua selesai. Kenapa sih gak dari dulu sih datang pada Tuhan? Ayo, Tuhan buka jalan yang sederhana pada kita. Ya. Ini yang kedua. Tadi anak muda yang kerasukan legio. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Yairus, anaknya perempuan 12 tahun sakit nyaris mati. Perhatikan ayatnya yang ke-21.
Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Amin. Sujud menyembah. 4 jam hidup 24:22 sujud menyembah. Bahkan Wahyu pasal 5 itu untuk semua makhluk surga. Jadi makhluk surga itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, malaikat, ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 4 jam hidup 24:22 dan orang banyak yang tidak terhitung. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 4 jam hidup 24:22 dan orang banyak yang tidak terhitung banyak. Alkitab mengatakan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau sudah di surga itu hidup selama-lamanya. Di surga ada kematian. Ada kematian. Di dunia ini ada kematian. Ada nggak kematian di dunia? Ada nggak kematian di dunia? Contohnya siapa yang sudah mati? Halo? Yang sudah mati siapa tuh? Orang tua masih rekam. Orang tua saya sudah nggak ada lagi, sudah. Mertua juga begitu. Itu bukti dunia ini semen, tapi di surga nanti kekal. Amin. Kekal. Carilah yang kekal. Amin. Carilah yang kekal. Ya. Terus perhatikan. Ya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Singkat ceritanya, akhirnya anaknya yang mati ini sakit kemudian mati. Tuhan berkata, talitakum, bangkitlah. Akhirnya anaknya yang mati itu hidup kembali. Caranya bagaimana? Sujud menyembah. Sujud menyembah ini hal-hal yang tidak mungkin semua. Pendarahan 12 tahun tidak ada obatnya. Anak yang mati juga tidak bisa dibangkitkan oleh manusia. Orang yang kerasukan roh jahat juga ada. Orang bisa menjinakkan. Tapi semua selesai ketika orang sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan langsung diperhati, melepaskan dari roh jahat, menyembuhkan dari pendarahan, membangkitkan dari kematian. Ayo ambil waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Berdoa. Ya, ambil waktu. Begitu kita ambil waktu, tenanglah hidup saudara. Adapun masalah nanti Tuhan yang menyelesaikan, tidak sampai parah seperti ini. Ya, tidak sampai parah. Ya, tidak sampai gelo, sampai habis, sampai mati. Menyembah kepada, sebab memang Dia layak untuk disembah. Dia menciptakan kita untuk kemuliaannya, untuk menyembah kepada, untuk menyembah. Jadi kalau kita ambil waktu untuk menyembah, hati Tuhan senang. Tuhan hadir di situ, memberkati engkau. Segala kebutuhan Dia sudah siapkan di situ. Amin. Tuhan itu baik. Ya. Tuhan baik. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita mau datang. Yesus kekuatan.
Ku sembah Kau Allahku. Ya. Ku sembah Kau Allahku. Chordnya saja. Berarti kita ke depan. Lampu. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci, sehingga ini bukan roti biasa, anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari korban-Mu, tubuh dan darah-Mu. Engkau berkata seberapa banyak kali Kamu mengadakannya, Kamu memperingati hari kematian Tuhan, korban Kristus, sampai Engkau datang kembali. Bubuhkan berkat-Mu Tuhan pada perjamuan suci. Layakkan kami melayani, layakkan kami untuk menerima, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak. Kita nyanyikan chordnya saja. Kita bangkit berdiri, jangan dimakan. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih buat firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau beri bagi kami. Inilah kekuatan kami yang dahsyat Tuhan, yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, membangkitkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mohon ampun atas segala kehilapan, kesalahan. Setelah saudara minta ampun, kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari nyanyikan lagu Ku Sembah Kau Allah. Mari, Ku sembah Kau Allah. Lembut sekali. Kali ini berlutut saudara, berlutut di tempat. Haleluya, haleluya. Seperti orang muda, orang dewasa, seperti perempuan pendarah, seperti Jairus. Semua selesai, semua selesai, semua beres.